Young adult provided me with a place to be fed. So not only am I able to serve in ICA, but also I am able to feed on whatever the word of the Lord is saying. They welcomed me with open arms, and I could definitely tell that the community was a very positive and a very encouraging one. It was an actual community that I could actually actively participate in. I'd like to think that my time here has changed others as much as it changed me. As someone live far away from home, through young adult, I feel like God never let me feel alone. But more than just belonging, young adult truly equipped me to become mature as a follower of Christ. In this community, we often talk about so many various things, topics, which has really strengthened my faith. And it helped me grow in both my faith and just my social life. And yeah, it helped me to be able to find a place to belong. Nowadays, it's hard to find a great community, and young adult is one of it. So, if you are free on Thursday night, please do come. Everyone will always be there for you to support you in your journey with God. Who knows, maybe it will prove very beneficial for you, just like it has been for me. It is actually a nice place to find rest and, meet other friends. So that's cool. Bersama-sama kita telah berkomitmen membangun Community Leadership Center atau CLC di Surabaya. Target proyek ini adalah 7,5 miliar rupiah. Hingga saat ini kita telah mengumpulkan 4,4 miliar rupiah atau 59% dari target. Artinya tinggal 3,1 miliar rupiah lagi untuk mewujudkan CLC. Sebagai bentuk apresiasi atas setiap donasi, kami menyiapkan milestone perayaan dimulai dari saat pencapaian 60%. Kunjungi booth CLC di lobi untuk info lebih lanjut. Mari bersama mengubah kehidupan dan mentransformasi kota kita. Selamat pagi, sekali lagi selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia dari Gereja ICA Surabaya. Saya BB atau Widianti, salah seorang pastor di ICA yang hari ini akan menyampaikan firman Tuhan dalam seri khotbah Living Connected ini gitu. Sebelum kita masuk lebih jauh di dalam khotbah hari ini, ada beberapa hal yang saya mau ingatkan lagi. Kalau ada dari antara Bapak Ibu yang keluarganya rindu untuk dibaptis, minggu depan di ibadah ICA di hari Minggu kita akan melakukan baptisan. Nah kelas baptisan itu akan diadakan hari ini jam 1 siang. Jadi kalau Anda tahu ada teman Anda yang sedang mencari kesempatan untuk dibaptis atau ada yang di hatinya rindu mau dibaptis tapi belum berani, Anda bisa datang di kelas baptisan, nggak perlu daftar, langsung datang aja nanti jam 1 siang di atas ada tangga dan naik ke atas, selalu cari di sana kelasnya. Dan nanti di bagian akhir kelas ketika Anda sudah dimantapkan melalui materi tersebut untuk Anda yakin bahwa oke, I think I'm ready untuk dibaptis, Anda bisa isi formnya kemudian minggu depan akan bersama-sama dibaptis di ICA. Kenapa kok baptisannya di hari Minggu? Saudara, baptisan itu adalah menyatakan iman kita di depan orang-orang yang menyaksikan bahwa kita menyatakan iman kita. Jadi itu yang menjadi alasan kita kenapa kok sekarang kalau biasanya baptisan itu kita lakukan di worship night. Kali ini makin ke depan kita akan makin biasakan untuk ibadah di hari Minggu. Baptisannya ada di ibadah hari Minggu, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan lupa kelasnya jam 1 siang gitu ya. Yang nggak ikut kelas nggak bisa dibaptis. Iya, karena baptisan bukan hanya sekedar sebuah prosesi, tetapi ada makna yang jauh berharga di dalamnya dan kami nggak mau bahwa teman-teman yang dibaptis melewatkan itu semua gitu ya. Jadi silakan datang di kelasnya jam 1 hari ini. Lalu saya mau ajak Bapak Ibu semua kalau ini tidak terkecuali, bukan hanya yang rindu dibaptis gitu ya, tapi semua untuk ikut di dalam 8 hari doa puasa yang kali ini kita beri tema breakthrough namanya.
Jadi mulai tanggal 19 hingga 26 September di ICA kita kembali mengadakan di semester kedua di tahun ini, yaitu doa puasa bersama. Saudara, setiap malamnya kita akan ketemu. Kalau Anda mau ke East atau sedang ada kerjaan di daerah Timur, Anda bisa ke Timur, ICA yang di East, atau Anda bisa datang ke West juga. Setiap malam kita akan kumpul bareng, kita akan ada doa malam bersama gitu ya, mendoakan beberapa pokok doa yang berbeda-beda setiap harinya. Nah, poinnya adalah kalau bagi Anda yang merasa jauh dari Tuhan, bagi Anda yang merasa ingin menambah kedekatan sama Tuhan, bagi Anda yang merasa kok hidupku stuck ya rasanya, kok I don't feel anything ya gitu. Anda merasa lelah apapun itu, saya tantang Anda untuk ikut 8 hari doa puasa. Saudara, 12 tahun yang lalu ketika ICA mengadakan 10 days of prayer and fasting, itu kali pertama saya belajar yang namanya puasa gitu. Kali pertama saya ikut, ini acara apaan sih? Aku nggak tahu, nggak kenal siapapun, tapi ada kerinduan di hati pingin ikut aja gitu. Dan saya datang hari itu. Long story short, di hari ke-10 Tuhan berikan saya kind of like prophecy. Kalau menurut saya nggak tahu itu apa, waktu itu saya nggak tahu, tapi sekarang saya bilang bahwa apa yang didoakan hari itu Tuhan genapi gitu. Jadi buat saya doa puasa itu adalah satu hal yang membuat kayak kalau ibarat saya tuh kayak saya naik tangga satu anak tangga lagi di dalam hubungan saya sama Tuhan. Saya nggak tahu apakah Anda tipikal orang yang memang sudah rajin puasa atau kayak saya yang apaan sih puasa ngapain sih, I am fine with God dan lain sebagainya. Saudara, entah kamu baik-baik saja sama Tuhan atau kamu sedang butuh lebih banyak partnya Tuhan di dalam kehidupanmu. Apapun itu season kehidupanmu, ayo ICA kita sama-sama ikut 8 hari doa puasa. Cuman 8 hari. Sepupunya kita, mereka ngelakuin sebulan ya. Ini nggak sampai sebulan, ini cuma 8 hari. Masa ya kita nggak bisa gitu. Tapi again goalnya adalah bukan untuk accomplish 8 hari. Goalnya adalah menemukan Tuhan di dalam level yang Anda belum pernah temukan sebelumnya. Jadi catat tanggalnya, ayo dateng gitu ya. Pembukaannya kita sama-sama di ICA East di tanggal 19. Lalu penutupannya tanggal 26 sama-sama di ICA West. Tetapi antara 19 sampai 26 setiap hari kita akan ketemu di gereja. Anda bisa ke East, Anda bisa ke ICA West. Tunggu info lebih lanjut nanti di Instagramnya ICA ya. Jadi di antara semua programnya ICA yang kita ada equip night, yang kita ada piknik lah, kita happy-happy. Buat saya acara seperti ini esensinya kita sebagai sebuah gereja. Jadi kalau Anda mau ikut acara fun, welcome. Tapi jangan lewatkan yang paling esensial, makanan rohani Anda gitu ya. Jadi ayo datang. Dicatat, ajakin semua go grupnya, ajakin semua keluarganya, ayo belajar puasa bersama. Kalau belum tahu puasanya seperti apa, stay tune, nanti kita juga berikan tipsnya, masukan seperti apa puasa yang Anda bisa lakukan nanti di Instagramnya ICA mendekati tanggal-tanggal itu, oke? Hatinya disiapkan dulu, mari ikut ke sana. Oke, let's get back to the topic today. Jadi hari ini kita ada di episode yang ketiga dari Living Connected ya. Kalau Living Connected di bahasa Indonesianya apa sih? Yang versi Indonesianya hidup yang terhubung. Oh by the way, ada teman-teman yang bilang, ini kenapa jadul banget sih desainnya gitu. Sebenarnya bukan jadul ya, tapi kalau Anda sadari, ini tuh ibarat kita sekarang hidup sosial, tapi kita juga udah rely on AI banget gak sih? Saya mengaku saya nggak bisa membayar asisten, jadi saya membayar ChatGPT gratisan gitu ya. Jadi saya termasuk orang yang apa-apa dibantunya ChatGPT. Tapi ketika teman-teman desain, memikirkan desain untuk seri khotbah ini, mereka merasa sometimes hidup terhubung itu bukan face to face lagi, tetapi di zaman sekarang you live it through social media. Kamu hidup melalui handphone Anda, melalui jaringan-jaringan yang ada, bukan cuma face to face gitu ya. Jadi ini bukan hanya sekedar kok jadul ya, jadul or not, do you realize this is what happened in our life right now gitu. Oke, di Hidup yang Terhubung seri yang ketiga, saya kebagian jatah bertumbuh dalam komunitas. Jadi nanti di dalam cerita saya sambil saya berkhotbah, saya mau ada pengakuan dosa juga gitu ya. Nanti aja gitu. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, saya suka sebelum kita discuss itu selalu dimulai dengan why.
Mengapa? Karena buat saya kalau why-nya itu clear, how, what, dan lain sebagainya itu it will be easy gitu. Itu bakal gampang. Kalau why-nya kita nangkep dulu, maka kita ngejalanin semuanya akan lebih mudah gitu. Kenapa? Mengapa penting hidup berkomunitas? Kenapa sih sampai kita harus bicara bertumbuh dalam komunitas? Pentingnya apa? Saya menjadi bagian dari komunitas gitu. Saya nggak tahu Bapak Ibu di tempat ini apakah Anda sudah menjadi bagian dari komunitas di ICA. Komunitas di ICA itu bisa berupa go group, bisa berupa kayak young adult atau ICA youth, bisa juga berupa women Bible study, atau Anda juga menjadi bagian dari pelayanan di ICA, itu kami juga menganggapnya sebagai satu komunitas gitu ya. Karena yang penting kita kayak connect gitu sama yang lain. Atau Anda bagian dari ICA Sport yang sekarang juga lagi booming beberapa bulan terakhir. Katanya grup badminton itu sudah isinya ratusan orang gitu ya. Jadi ada banyak sekali komunitas-komunitas kecil yang terjadi di ICA. Bahkan waktu itu kita pernah bikin grup chat namanya Go Green. Isinya orang-orang yang suka berkebun. Ya, kalau ada yang suka berkebun kontak saya. Saya salah satu bagian dari grup kecil itu. Kerjaannya ngapain? Kerjanya tuker-tukeran tanaman. Bapak Ibu. Kalau misalnya kita habis berhasil menumbuhkan sesuatu, kita bilang, ini ada 3 cutting, siapa yang mau ambil silakan for free gitu. Ya just for fun gitu. Merasa ada teman-teman yang sama interestnya dengan kita. Nah, pentingnya apa? Kita mengajak kalian semua untuk menjadi bagian dari komunitas itu. Yang pertama, karena Allah dari awal itu sudah merancang kita, Anda dan saya, untuk hidup di dalam komunitas sebagai tubuh Kristus. Jadi whether you like it or not, kamu itu didesain untuk menjadi bagian dari komunitas. Karena komunitas ini adalah satu tubuhnya Kristus gitu. Kita baca sama-sama dari Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. By the way, ini yang minggu lalu datang tahu ya, ini ayat yang dipakai minggu lalu. Jadi kita akan flashback sedikit. Kamu tahu, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. No strangers di sini gitu ya. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Jadi di ayat ini diingatkan, gak ada nih yang sebenarnya satu sama lain tuh alien kayak atau strangers kayak atau orang yang gak kenal gitu ya. Tapi semua ini adalah anggota keluarga Allah. Mungkin belum kenal, tapi semua itu identitasnya adalah anggota keluarga Allah. Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi kalau ada cornerstone-nya itu Yesus gitu. Batu penjurunya itu Yesus gitu. Yang utamanya dia, Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita lanjutkan, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, jadi kalau misalnya dibayangkan satu tubuh Kristus itu bangunan, Tuhan Yesus Kristus adalah batu penjurunya, kemudian ada batu-batu lain yang disusun, itu Anda dan saya. Kita emang udah didesain menjadi bagian dari satu bangunan itu gitu. Jadi disusun untuk menjadi bait Allah yang kudus. Bait Allah di zaman yang sekarang bukan lagi seperti di zaman perjanjian lama. Bentuknya ada bangunan yang sekarang juga sudah terkubur ya. Kalau Anda ke Israel, bait Allahnya tuh sudah underground banget. Sudah ada 14 kali perang yang meruntuhkan bait Allah itu. Jadi layersnya itu terlalu banyak. Kalau sekarang Anda cari, Anda harus ke underground untuk melihat bait Allah itu. But anyway, dari ayat ini diingatkan bahwa kita ini sebenarnya bukan orang asing. Ya mungkin kita belum pernah kenal. Tapi saya senang di ICA itu ada yang namanya shake and break. Yang dimana tadi kita bisa keliling salaman satu sama lain ya. Nggak kenal tapi bisa say hi. Ya, itu kan layers pertama, circle pertama. At least bisa say hi dulu gitu. Jadi penting saudara untuk Anda keluar dari kursi Anda dan menyapa orang-orang lain. Karena bayangkan mungkin buat mereka seminggu ini seminggu yang berat. Mungkin buat mereka tadi pagi sedang ada kejadian yang gak baik gitu. Tetapi kemudian mereka datang ke gereja, senyuman Anda yang tulus, shake hand yang hangat itu menjadi hangat di hatinya mereka gitu ya. Jadi saya orang yang sangat tidak setuju kalau shake and break itu ditiadakan. Padahal saya introvert gitu. Tapi menurut saya kenal banyak teman-teman baru di ICA justru karena shake and break gitu. Jadi jangan merasa
saya nggak nyaman, ngapain saya salaman orang baru sama orang baru, bukan tentang kitanya Bapak Ibu. Ada banyak orang di luar sana yang mungkin, what if your smile and your warm welcome itu is the only thing yang menyenangkan hati mereka di minggu pagi ini gitu ya. Nah anyway, kita kembali ke topik ini. Dikatakan bahwa Kristus adalah batu penjurunya, kita semua itu bagian dari bangunan itu. Oke, ini agree on that one dulu ya. Jadi mau berapa banyaknya kita semua itu dikatakan sudah dirancang sedemikian rupa menjadi bagian dari bangunan itu yang nantinya Tuhan pakai menjadi bait Allahnya di dunia ini. Lanjut ke ayat yang seterusnya, 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, the living stone, untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi Anda dan saya, kita adalah batu hidup itu. Nyambung nih sama ayat yang tadi. Dipakai Tuhan untuk menjadi rumah rohani. Nah saudara, batu sendiri itu nggak bisa ada gunanya. Ya paling gunanya paling diambil anak-anak kecil terus dilemparin gitu ya. Tapi kalau disusun bersama-sama dia akan bisa membuat satu bangunan yang kokoh. Jadi kalau ibarat Anda masing-masing itu batu, sendirian mungkin hasilnya nggak akan banyak. Ya, tapi ketika itu disusun bersama-sama dengan yang lain, yang namanya disusun pasti akan ada yang di bawah, ada yang di atas. Ada yang di bagian belakang ruangan, ada yang di bagian depan. Ada yang diekspos, ada yang mungkin ditutup semen, ada yang harus dilem dengan semen yang kasar itu. Ya, apapun prosesnya, kalau sendirian dia nggak akan bisa jadi berfungsi lebih banyak. Tetapi ketika ini dibangun menjadi satu bangunan, dia akan bisa menjadi rumah rohani, dikatakan begitu. Sama seperti tubuh yang saling menopang, demikian juga kita semua dipanggil untuk saling menopang. Nggak ada saudara yang bisa bertumbuh sendirian. Kemarin saya ngobrol dengan satu teman baru gitulah ya, nggak sengaja impromptu dinner rame-rame, terus kemudian di dalam percakapan itu saya diingatkan kembali ketika momen di mana saya lari dari Tuhan. Jadi sekitar sebelum saya ke ICA lah, ada masa di mana saya kepahitan dengan gereja. Bukan gereja ini, waktu itu saya belum menjadi bagian dari ICA. Tapi buat saya bukan salah gerejanya, mungkin salah oknumnya. Dan di saat saya masih di usia remaja, kuliah, di situ saya menemukan mencari jati diri, mempertanyakan iman, mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan segala hal lah di zaman itu. Ada saat di mana saya running away sekitar 1-2 tahun gak mau ke gereja. Jadi sampai mama saya tuh bilang, sudahlah kemanapun kamu mau mencari gerejanya silahkan. Tapi mama papa gak membesarkan kamu untuk menjadi seperti ini gitu. Sampai sedesperate itu orang tua saya gitu. Tapi waktu itu saya berpikir seperti ini, ya udahlah ya ngapain aku ke gereja melihat para munafik itu di dalam gereja. Aku bluntly saying itu yang aku alami saat itu gitu ya. Jadi saya merasa kayak Tuhan tahu imanku, aku percaya sama Tuhan, aku tahu Tuhan sayang sama saya, that's it, enough. I have my Bible, saya punya Alkitab saya bisa baca Alkitab, saya gak perlu ke gereja. Saudara, hari ini saya bisa bilang bahwa gak ada orang yang bisa bertumbuh sendirian. Saya membuktikan itu. Gak ada orang yang bisa bertumbuh sendirian. Mungkin saat itu saya gak sampai meninggal rohani. Tapi saya stagnan gitu. Waktu itu saya pikir, alah bunga di tepi jalan gak ada teman-temannya yang lain dia juga bisa hidup. Itu gengsinya saya aja karena saya gak mau pergi ke gereja gitu. Karena ada kepahitan yang saya gak bereskan gitu. Itu saya lari aja mencari-cari alasan. Tapi saya bisa testify bahwa gak ada. Gak ada dari kita yang bisa bertumbuh kalau kamu sendirian. Batu itu kalau gak ditumpuk gak akan bisa jadi bangunan saudara. Gak akan bisa jadi melayani fungsi yang jauh lebih besar. Kalau batu itu hanya sendirian gitu. Jadi percayalah bahwa Allah itu merancang kita semua untuk hidup di dalam komunitas. Suka nggak suka itu bagian nanti. Tetapi Tuhan sudah merancangkan kamu dari awal untuk menjadi bagian dari komunitas itu. Hal yang kedua, komunitas itu kenapa kok penting? Karena komunitas itu tempatnya Tuhan membentuk kita. Nyambung sama kalimat saya tadi gitu ya. Tuhan itu menajamkan kita bukan untuk menjadi versi BB yang lebih baik, bukan. Tetapi untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Amsal 27 ayat 17 ini ayat yang paling klise di Alkitab gitu ya. Yang sering kali kita dengar tapi ya udahlah gitu banget gitu. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.
Saudara, karakter kita ditempa karena sebuah hubungan gitu, bukan dalam kesendirian. Itu yang tadi nyambung sama yang saya bilang, gak akan bisa bertumbuh ketika sendiri. Justru mungkin saya tumbuhnya ngaco gitu. Saya tumbuh tapi tidak terarah. Saya tumbuh menjadi sesukanya saya. Tetapi ketika saya harus dibenturkan dengan orang lain, saya tahu bahwa kayak, oh saya harus belajar di bagian itu. Gak enak ternyata harus dikikis di sebelah sana dan lain sebagainya. Saudara, komunitas itu adalah tempat di mana karunia dan juga talentanya kita itu diasah. Karakternya kita diasah, personality kita juga diasah gitu. Supaya kita bisa menemukan peran kita yang sebenarnya di dalam Kristus, di dalam sebuah tubuh Kristus ini. Nah, gak mungkin kok kita bisa belajar menjadi orang yang lebih baik kalau gak ada pairingnya. Gak ada orang yang menyebalkan yang Tuhan harus taruh di dalam kehidupanmu. Kadang ketika kita terjadi gesekan dengan orang kan pasti ngerasanya kayak ini orang bencekno banget sih. Males aku berteman sama dia. Tetapi di dalam semua drama nyata di dalam kehidupanmu yang kayaknya kadang tuh lebih ribet daripada nonton drama Korea gitu ya. Saya suka nonton drama Korea. Kadang saya menghindari drama-drama di dalam kehidupan karena porsi drama saya sudah cukup dari drama Korea gitu ya. Tapi kenyataannya whether I like it or not, drama-drama yang seperti ini di dalam kehidupan nyata inilah yang kadang membuat saya bisa mengevaluasi diri dan mengukur. Orang ini begini, maka mungkin aku harusnya begini dan lain sebagainya. Ada banyak detail seperti itu. Saudara, saya, ini pengakuan yang tadi saya bilang di awal, BB adalah seorang yang tidak mau menjadi bagian dari komunitas. Jadi waktu saya pertama ke ICA, saya masih ingat itu 12 tahun yang lalu dan mungkin 10 tahun yang lalu itu baru menjadi bagian, mau mencoba menjadi bagian dari komunitas gitu. Lebih dalam artian go group, jadi I'm running away from go group. Saya tahu ketika datang ke ICA mungkin kayak seperti ini ditawarin, ayo join go group, ikut go group. Saya orang yang punya trust issue dengan orang lain. Mungkin pernah merasa dikhianati teman, merasa pernah disakiti dan lain sebagainya. Jadi kayak gak mau membuka diri dan gak mau percaya ke orang lain. Jadi buat saya kalau saya datang ke Go Group baru, komunitas yang baru, berarti pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya personal gitu. Pasti orang ini akan kepo dengan kehidupanku. I will not tell you about my life. Itu yang saya pikirkan. Jadi saya nggak pernah mau. Terus kemudian kalau Anda cukup lama di ICA, Anda tahu dulu ada yang namanya Pastor Puji di ICA, Papo. Papo itu saat itu dia memang missions director tetapi juga pastor yang in charge untuk Go Group gitu. Nah beliau dulu sering ke ICA East. Jadi waktu itu saya nggak tahu ada yang namanya ICA West ini. Saya cuma taunya ICA East karena saya pergi ke ICA East. Terus regular attendance, datang, pulang gitu kan. Nah, Papo, Pastor Puji kita panggilnya Papo. Papo itu selalu nyambut dan bilang gini, halo gitu. Kalau bubaran gereja dia nanya, sudah Go Group gitu, ayo join Go Group, ayo join Go Group. Dia orang yang tidak pernah lelah setiap minggu nanyain saya, sudah join Go Group belum gitu. Sudah join Go Group terus. Saya orang yang menghindar dari itu kalau ditanya kayak gitu akhirnya risih ya. Akhirnya saya bilang sudah gitu. Setiap kali saya cuma senyumin sampai satu kali saya bilang sudah gitu. Sudah biar diberhenti nggak ditanyain lagi gitu kan maksudnya. Minggu depannya ketika ditanya sudah join Go Group saya jawab sudah kan gitu. Dia tanya lagi Go Groupnya namanya apa. Nggak bisa bohong Bapak Ibu, saya nggak tahu nama Go Group di ICA apa. Sama sekali saya nggak bisa nyebut namanya apa dan ketahuan, kegap gitu ya kalau saya bujuk gitu. Kalau saya bujuk banget gitu. Terus dia bilang, cobalah gitu. Jangan menutup diri, dicoba aja dulu. Nggak apa-apa kok, nggak harus langsung menetap di satu Go Group. Dicoba aja cari yang pas dengan warnamu begitu. Give it a try gitu ya. Akhirnya coba beberapa Go Group, nggak nemu yang pas, coba 2 minggu, 3 minggu belum nemu yang pas, cari lagi ke yang lain, coba lagi gitu. Hingga akhirnya saya menemukan waktu itu ada satu Go Group yang di ICA. Long story short kemudian Tuhan ubahkan hatinya, sikap hatinya saya diubahkan, perlahan-lahan malah jadi leader di situ gitu ya. And whatever itu kayak nyampelah BB di hari ini. Cuman poin yang saya mau sampaikan adalah kalau saya nggak berani keluar dari comfort zone saya waktu itu, mungkin sampai hari ini trust issue itu masih ada gitu. Yang rugi kan saya sebenarnya. Hidup dengan trust issue itu kan juga insecure. Selalu gak bisa percaya sama orang lain. Selalu mempertanyakan, selalu skeptical dengan orang lain. Itu kan merugikan diri sendiri sebenarnya.
Nah, tetapi jangan biarkan apapun yang Anda sedang alami, jangan biarkan justifikasi pola pikirnya kita itu membuat kita justru menjauh dari go group gitu, menjauh dari komunitas-komunitas yang ada. Karena akan lebih banyak karakter kita yang Tuhan bentuk ketika Anda berhubungan dengan orang lain. Kalau Anda merasa stuck di dalam kehidupanmu, mungkin kamu perlu coba pelayanan. Kenapa? Karena di dalam pelayanan ada semua drama itu Bapak Ibu Saudara gitu ya. Sebagai volunteer pastor, sebagai pastor yang nge-lead ministry, saya tahu benar, saya paham benar. Di dalam pelayanan itu bakal ada yang namanya gak cocok sama orang lain. Gak mungkin, enggak. This is not your work bro, whether you like it or not gitu. Ini bukan hidupmu sendiri. Selama kamu hidup, kamu akan ketemu dengan orang lain. Tetapi justru di dalam pelayanan, di dalam komunitas, di situ kamu belajar yang namanya pengampunan. Belajar yang namanya melepaskan grace, kasih karunia kepada orang lain yang kayaknya, Tuhan berapapun karunia yang gue kasih gak akan bisa Tuhan gitu. Tapi adalah hal-hal Tuhan yang pasti akan ajarkan kepada kita. Ketika kita menjadi lebih generous mungkin, yang gak pernah membantu orang lain, kita jadi tergerak untuk apa yang aku bisa bantu buat mereka. Banyak banget positive side-nya daripada negatifnya gitu. Sampai kamu coba maka kamu baru tahu itu. So cobalah jangan seperti Bebe yang dulu yang lari terus, tapi ya Tuhanku selalu bisa memenangkan anak-anaknya kembali gitu ya. Saya contoh yang mengakui saya bukan tipe orang yang mencari komunitas, saya merasa cukup kok sendirian gitu. Kalau ada yang seperti saya, ayo diajak ikut ke Go Group ya. Apalagi teman-teman yang ekstrovert mungkin yang lebih suka berteman, ayo pasti kamu akan butuh komunitas-komunitas yang ada di sini juga gitu. Nah setelah kita tahu mengapanya, kemudian bagaimana sih untuk bisa hidup di dalam komunitas. Ini buat teman-teman yang sudah berkomunitas dan juga buat teman-teman yang membayangkan, aduh nanti kalau saya menjadi bagian dari komunitas itu kayak gimana sih? Bagaimana kok bisa dibilang ketika di dalam komunitas itu kamu bisa bertumbuh? Saudara, di dalam hidup berkomunitas kita akan belajar yang namanya ketulusan, autentik. Orang tuh kan bisa melihat apakah kita hidup nyata atau kita faking it. Pasti akan kelihatan gitu. Efesus 4 ayat 25 bahwa semua dusta itu gak usah dilakukan karena katakanlah yang benar kepada seorang yang lain gitu. Nah di dalam kita hidup dekat dengan orang lain pasti akan kelihatan semua dusta yang kamu coba tutupin itu pasti akan lama-lama kebongkar gitu ya. Di dalam komunitas itu dibutuhkan yang namanya keterbukaan dan kejujuran. Bukan kepura-puraan. Jadi kalau Anda saat ini menjadi bagian dari komunitas dan Anda sedang hidup di dalam kepura-puraan, saran saya hari ini mulai belajar mengakui apa yang Anda sedang tutupi dan izinkan pemulihan itu boleh terjadi gitu. Nggak ada gunanya mencoba menutupi sesuatu karena yang namanya kalau nggak jujur orang pasti akan tahu aslimu seperti apa anyway gitu. Tinggal pertanyaannya ketika kita dilihat sebagai apa adanya yang memang semuanya kekurangan, maukah kita dibentuk menjadi lebih baik gitu. Karena tinggi hati menutupi menganggap diri lebih baik dari orang lain itu juga sebuah kesombongan and it's not good as well. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa tumbuh di dalam komunitas? Karena kalau di dalam komunitas itu ada yang namanya saling menopang. Saling menopang, ada mutuality, saling di situ. Bukan cuman orang lain menopang kita, tapi kita juga menopang orang yang lain gitu. Bertumbuh bersama, saling menguatkan di dalam iman. Di dalam komunitas kita belajar yang namanya saling menasihati, saling mengingatkan, saling melayani satu sama lain gitu ya. Ini hal yang bagus menurut saya dari sebuah komunitas. Terus di dalam komunitas kita juga belajar yang namanya sympathy. Kita belajar bersimpati kepada orang lain. Belajar merasakan apa yang orang lain sedang rasakan. Apa yang sedang mereka ceritakan kita merasakan hal yang sama. Mungkin kita gak harus menggurui mereka. Tapi kita bisa berdoa buat mereka gitu. Jadi saling menolong menanggung beban. Saat ada yang sakit, saat ada yang berduka, ada yang sedang patah hati mungkin yang butuh ditemenin gitu ya. Komunitas itu bisa ada di sana untuk menopang yang lain. Di saat yang lain membutuhkan kita saling menopang yang sama. Kalau tadi diingatkan sebagai satu tubuhnya Kristus, ya kalau ada satu bagian sakit yang lain yang menopang. Sekitar 2 bulan yang lalu saya cedera lower back. Lower back ini yang gak tahu aduh bener-bener cuman kayak kepleset sedikit gitu, tapi langsung kenanya ke lower back. Saya ingat posisi mau membungkuk begini udah gak bisa mentok, udah gak bisa lebih rendah dari ini. Jadi I was very frustrated, frustasi banget, barang jatuh tuh gak bisa ngambil, karena biasanya kan harus menunduk gitu. Udah begini mentok, sakitan gak bisa.
Saya ingat di saat saya ngerasa, aduh masa gini aja nggak bisa. Tiba-tiba lutut itu bisa nekuk sendiri. Terus kemudian akhirnya saya bisa ambil barang itu. Waktu saya kemudian kembali berdiri, kayak Roh Kudus itu ngobrol sama saya gitu ya. Ngingetin bahwa bukankah seharusnya tubuh Kristus itu seperti itu. Ketika lower backmu sakit, instead of kamu menyerah dengan keadaan dan aku nggak bisa ngambil barang ini, aku tunggu aja sampai ada orang lewat untuk ngambilin barang ini. Nggak begitu, tapi tubuh yang lain, bagian tubuh yang lain itu bisa bekerja sama, automatically kayak nggak disuruh, mereka bisa bekerja sama untuk menopang bagian yang sedang sakit itu, sehingga tujuan itu tetap bisa tercapai. Hari itu Tuhan ingatkan saya, menjadi satu tubuh Kristus itu seperti itu. Kita kadang menjadi lutut yang menopang lower back yang sedang sakit gitu. Kita kadang menjadi bagian jari yang lain yang akhirnya mengambilkan sesuatu ketika jari yang lain sedang sakit misalnya. Tubuh Kristus pun demikian. Kita didesain untuk saling menopang gitu. Ketika yang kuat lemah, ada orang lain yang bisa menopang kamu, fill the gap for you gitu. Hal yang selanjutnya untuk bisa bertumbuh di dalam komunitas, ada yang namanya anugerah yang diberikan dan anugerah yang diterima. Ada mercy yang we have to release to other people. Memberikan kasih karunia-Nya Tuhan. Ketika kita harus sabarlah kepada seorang, terhadap yang lain, ampunilah jika ada yang bersalah. Gak mudah Bapak Ibu, saya mengakuinya. Ketika ada orang yang buenceno dalam hidup itu nyebelin Paul gitu ya. Dan gak mudah untuk bisa think clear about that person gitu. I have to admit that. Tapi di situ juga akan ada bagian lain dari diri kita. Mungkin buat saya itu Roh Kudus yang mengingatkan bahwa lepaskan anugerah itu. Lepaskan grace itu gitu. Ampuni dia. Meskipun itu di dalam hatimu, lakukan bagianmu. Karena gak ada orang yang sempurna dan di dalam komunitas kamu akan melihat lebih banyak lagi macam manusia. Mulai dari yang paling bencekno sampai yang paling, ini bisa jadi best friend karena saling sangat teman yang baik begitu. Belajar memberikan kesempatan kedua. Nah ini kan berat ya. Tetapi kalau namanya komunitas itu bukan saudara, tapi udah semakin dekat lah. Lebih mirip saudara jatuhnya. Kalau namanya di keluarga saudara, suka gak suka, berantem kayak gimana pun dia tetap kakakmu. Suka gak suka dia tetap adikmu. Mau you like it or not, mau pisah kakak apa enggak di dalam darahmu, kalian tetap bersaudara gitu. Kadang kita belajar secuil itu di dalam komunitas kita. Bahwa gak ada yang sempurna dan kita belajar memberikan kesempatan yang kedua. Dan belajar untuk tidak cepat menghakimi. It's hard, it's never easy. Setiap orang itu selalu judgmental. Pasti ada bagian dari kita yang akan melabel orang lain demikian gitu. Tetapi anugerah, mercy itu. Karena kita terlebih dulu menerima mercy yang Tuhan berikan buat kita. Bagianmu harus melepaskan mercy itu kepada orang lain. Saudara, di zaman COVID kemarin, meskipun saya pastor, saya juga bagian dari Go Group. Meskipun saya pastor, saya ini anggota dari Go Group yang dipimpin oleh teman-teman yang bukan pastor. Kenapa saya tetap perlu itu? Karena saya perlu komunitas yang gak ngelihat saya sebagai pastor. Pastor itu adalah jabatan posisi yang Tuhan percayakan buat saya di ICA di musim ini. Tetapi dasarnya kalau jaket pastor itu dibuka, saya tetaplah seorang BB yang masih butuh diampuni, yang masih butuh belajar, yang masih butuh dikasihi, yang masih butuh belajar banyak hal yang saya nggak tahu. Saya merasa apapun itu aku tetap butuh tempat di mana mereka bisa melihat saya sebagai BB, apa adanya saya, dan bukan sebagai BB adalah pastornya saya. Saya bersyukur punya komunitas Go Group saya, kalau namanya kita Go Home, jadi bercandanya hanya orang-orang yang strong yang bisa ke Go Group ini, karena belum-belum sudah disuruh pulang, go home gitu ya. But at the same time, this can be our home juga. Nah saat COVID, Bapak Ibu, Go Group saya, hampir semua teman-teman yang ada di situ itu melewati gejolak yang luar biasa besar. Beberapa dari teman-teman di Go Group saya kehilangan orang tua mereka, entah karena COVID, entah karena satu dan lain hal penyakit gitu. Kita ingat ada kalau nggak salah 4 orang yang harus bergantian kehilangan orang tua mereka. Terus kemudian belum lagi berapa banyak yang kena COVID gitu. Saya ngelihat bahwa ketika ada satu yang ada di titik terendah di dalam kehidupannya, saya melihat bagaimana yang lain tuh benar-benar datang menopang, bahwa lebih berani daripada orang lain untuk keluar dari rumah gitu ya. Waktu giliran saya yang kena COVID itu udah gak bisa mikir apapun, tapi kulkas itu selalu penuh. Sampai mbak saya yang non-Christian, dia bisa mengakui
Non ini punya teman seperti apa sih kok kulkasnya bisa selalu penuh. Dia melihat sendiri bagaimana Bapak Gojek itu selalu kirim makanan yang saya nggak tahu itu dari mana. Tapi dari teman-teman Go Group saya memastikan bahwa kamu nggak perlu ke dapur, kamu bisa tetap istirahat gitu. Terus ketika waktu itu ada yang berduka, memang ada teman kami yang hubungan dengan relatifnya nggak begitu baik. Orang tuanya dengan relatif yang lain nggak begitu baik. Jadi ketika orang tuanya meninggal, di Adijasa itu seorang diri masih harus melayani tamu yang datang, nggak bisa lagi berpikir melayani tamu-tamu itu dengan makanan dan lain sebagainya. Go Group kami datang, kita yang menggantikan semua itu, kita yang ngurusin semua itu, sampai tamu-tamu yang datang itu bilang, ini saudaramu dari mana gitu. No, mereka adalah teman dari gereja, teman-teman gereja saya yang ada. Saudara, saya diberkati dan saya happy bisa menjadi bagian dari yang juga menguatkan teman-teman saya di waktu COVID itu. Saya yakin sebenarnya setiap anak-anak Go Home kalau disuruh kasih testimoni, pasti kami bisa bilang betapa membantunya komunitas ini gitu buat kehidupan kami masing-masing. Few days ago, saya ulang tahun, pas adik saya melahirkan. Jadi semua rencana birthday dinner itu tidak terjadi dan benar-benar di rumah sakit menunggu detik-detik kelahiran bayi gitu kan. Nah, salah seorang teman Go Group saya langsung ngechat bilang, siapa aja yang di rumah sakit sekarang? Papa mama di sana semua kan pasti karena udah nungguin bayi yang mau lahir ini gitu. Terus dia bilang, berarti kan rencana makan gyukakumu udah fail, kamu diem di situ, pokoknya nanti aku kirimin Gojek. Jadi teman-teman dari Go Group saya memastikan bahwa saya masih bisa makan enak meskipun makannya di kamar rumah sakit nungguin adik lahiran gitu. Dan akhirnya papa mama, semua keluarga juga masih bisa makan enak karena mereka mengirimkan makanan. Who would have thought gitu, siapa yang masih bisa mikir hal itu. Bahkan sepupu saya gak mikirin itu gitu. Temen AI, tante saya gak ada yang mikirin itu, semua udah bingung sama si baby ini. Dan my reply, jawaban saya ke temen yang waktu itu chat, saya bilang kayak, thank you Paul gitu, terima kasih banget kamu masih kepikiran tentang hal itu. And what she said, dia bilang, of course, this is your birthday dan kamu udah berbagi ulang tahunmu dengan calon keponakanmu, and we will take care of you gitu. Dia bilang gitu. Jadi jangan khawatirin itu. You do what you need, nanti kita yang bantu semuanya. Jadi Bapak Ibu, kayaknya itu gak akan terjadi kalau saya gak tertanam di sebuah komunitas. Ini contoh pribadi sebagai seorang BB ya. Bahkan saya gak bilang bahwa pastor-pastor lain gak datang membantu. Ya kan circle-nya lain gitu ya. Kita pastor itu adalah teman kerja. ICA staff itu adalah teman-teman kerja saya. Meskipun mereka udah kayak saudara sendiri. Tetapi Go Group itu sebuah teman-teman baik gitu. Saya nggak bisa cerita, saya akui saya nggak cerita ke hal yang sama ke 10 orang di dalamnya, enggak gitu. Pasti kamu akan draw near to certain people di dalam grupmu. Kan tetapi mereka menjadi satu komunitas setelah keluarga saya yang bisa begitu peduli dan bantu melihat the blank spot yang kita nggak lihat, the blind spot yang kita nggak lihat gitu. Jadi Anda harus pertimbangkan. Ini cara praktis membangun sebuah komunitas. Kalau Anda menjadi bagian dari komunitas, pertimbangkan yang namanya kejujuran. Kita harus bisa berbicara dengan kasih kepada orang lain. Kita juga harus bisa rendah hati. Saudara, kalau kamu menjadi bagian dari komunitas, gak ada cara lain selain kamu harus mau dibentuk. Seringkali kita ngerasa gak cocok di sebuah komunitas karena ya gak cocok aja. Ya karena kamunya gak mau dibentuk juga gitu. Seringkali kita blame it on other people. Mereka gak mau berteman dengan saya. Mungkin kitanya yang ada bagian dari kita yang harus dievaluasi sehingga kita bisa menjadi teman dan berteman dengan orang lain. Ada kerendahan hati yang diperlukan untuk bisa membangun sebuah komunitas. Harus siap mengakui kesalahan, gak merasa diri menjadi yang paling benar. Sering kok di dalam grupnya kita itu kita ngotot-ngototan satu sama lain gitu ya. At the end of the day kita cuman kayak, benar juga omonganmu, I hate it when you right gitu. Aku gak suka sih sebenarnya kalau kamu benar, tapi kenyataannya aku harus terima bahwa kamu benar gitu. Terus yang namanya kerahasiaan. Dalam sebuah komunitas, in your own Go Group, jaga yang namanya confidentiality. Apa yang di-share di situ bukan untuk dibawa ke tempat lain. Ini menjadi sebuah tempat yang bisa dipercaya. Jadi ya buktinya saya yang punya trust issue juga bisa belajar gitu ya. Jadi Anda pun pasti bisa. Lalu ada yang namanya konsistensi. Gak bisa yang namanya sekali datang, udah that's it. Saya sudah menjadi bagian dari sebuah komunitas. Enggak. Butuh yang namanya konsistensi. Terus datang, terus bertumbuh. Pertumbuhan itu butuh disiramin air terus menerus. Bukan cuma sekali and udah gitu ya. Jadi relasi itu tumbuh lewat kebersamaan yang rutin. Bukan cuma sesekali.
Nah teman-teman, saya mengajak kalian untuk menjadi bagian dari komunitas apapun di ICA. You can pick. Kalau Anda nggak tahu ada komunitas apa aja, bisa ngobrol dengan para pastor. Ada Connect Pastor, Pastor Anthony di depan hari ini. Nanti Pastor Grace yang akan khotbah di bahasa Inggris. Beliau adalah Connect Pastor di ICA. Namanya juga Connect Pastor. Jadi kalau kamu mau terhubung di ICA, nggak tahu lewat mana, bisa ngobrol dengan Pastor Grace. Nanti dia akan bantu memandu kemanakah Anda bisa mencoba untuk tertanam. Boleh Cik Julia? Saudara, menjadi bagian dari komunitas itu merupakan sebuah pertumbuhan rohani buat saya. Anda nggak akan bisa bertumbuh hanya dengan khotbah di hari Minggu. Come and go, just it. Oke, kamu tumbuh, tapi pertumbuhanmu mungkin akan lebih slow growth gitu ya. Doa pribadi, ibadah minggu, semua aspek itu diperlukan. Tapi ada satu aspek penting lainnya yang Tuhan sudah desainkan buat kita semua, yaitu menjadi bagian dari sebuah komunitas. Yohanes 13 ayat 35. Maka dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihi. Saling berarti butuh pihak lain. Saling berarti bukan hanya sendiri, mengasihi diri sendiri. Atau mengasihani diri sendiri. No, saling mengasihi sehingga dunia boleh tahu bahwa kamu adalah murid-muridnya Tuhan. Saya yang dikasih oleh teman-teman grup saya tahu dunia akan melihat bahwa iya, mereka berbeda. Inilah anak-anak Tuhan gitu. Langkah praktisnya, ikutlah grup. Ikutlah pelayanan. Jadi bagian dari hospitality, dari ICA Kids, dari worship team, dari Cafe Asa. Karena di dalam pelayanan-pelayanan ini, Anda akan berkenalan dengan orang lain. Punya interest yang sama. Membahas hal yang sama yang menjadi mutual topiknya. Tapi kemudian di saat itu terjadi ada relasi. I believe like Spark sebagai Cafe Asa leaders. Pasti kan akhirnya there's a lot of people now knowing each other better kan. Ada teman-teman yang lebih mengenal satu dengan yang lain. Menambah teman baru. Menambah kosakata perbendaraan pertemanan yang baru gitulah ya. Jadi lebih mengenal orang lain. Itu merupakan hal yang Tuhan sudah desain buat kita. Di situ kamu akan belajar yang namanya bagaimana kita semakin ditajamkan. Dikikis lagi sama Tuhan. Bagian yang gak baik itu mau gak mau kamu harus kikis. Menopang, bertumbuh bersama. Praktisnya, gimana caranya kita bisa menemukan komunitas yang baru. Buat teman-teman yang belum pernah join di dalam komunitas apapun di ICA, ini tips saya. Mulai dengan langkah kecil. Datang aja, observe gitu ya. Observe aja, coba mengamati, mengenal satu orang dulu aja dari komunitas itu. Terus kemudian kasih kesempatan 2-3 kali. Kalau Anda ngerasa warna itu cocok dengan warna Anda, keep coming. Tapi kalau merasa belum klik, coba cari yang lain lagi. Semua warna lampu ini akan menarik serangga yang berbeda Bapak Ibu. Believe it or not. Makanya kadang ketika laron-laron itu datang, kok di rumah depan gak ada laron, di rumah saya banyak laronnya. Warna lampu berbeda akan menarik serangga yang berbeda. Go group atau komunitas akan menarik warna yang sama dengan yang Anda punya. Resonance yang sama. Jadi jangan takut, pasti akan ada. Cari yang sesuai dengan season Anda. Kalau Anda adalah single young adult, we have young adult community. Kalau Anda adalah newlywed gitu ya, dengan anak kecil, cari, kami punya gugur-gugur yang seperti itu. Kalau Anda adalah foreigner, ya ini ibadah bahasa Indonesia, nggak ada foreigner ya, kecuali Spark gitu ya. Tapi kalau Anda foreigner, kami punya grup untuk foreigner, sehingga Anda lebih nyaman berbahasa Inggris dengan konteks yang lebih multicultural, bukan cuman orang-orang Indo aja misalnya. Coba cari itu, keluarlah dari zona nyamanmu. Dan satu tips yang saya bagikan, kamu harus berani meninggalkan keunikan diri kita. Karena kalau kita mau bisa diterima, kita juga harus keluar dari cangkangnya kita. Kalau mungkin saya dulu orang yang sangat kasar, maka saya tahu ketika saya belajar deal dengan orang lain, maka saya harus bisa melembutkan hati dan lain sebagainya. Ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita harus tinggalkan, sehingga kita bisa menjadi bagian dari komunitas. Doakan kepada Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan saya tahu ini hal yang benar untuk dilakukan, tapi saya gak tahu komunitas mana yang saya harus masuk. Ketika itu menjadi doamu, Tuhan katakan kalau kamu ngetuk, pintu akan dibuka. Kalau kamu mencari, kamu akan menemukan jawabannya. Ketika kamu bawa request itu kepada Tuhan, saya sangat percaya kalau ini adalah desainnya Tuhan, Tuhan akan bawa kamu ke tempat yang pas. Sangat amat bisa Bapak Ibu ya. Jadi itu tips saya buat teman-teman yang menemukan, yang mencari komunitas baru.
Dan buat teman-teman yang sudah berkomunitas, jangan takut untuk membuka diri menerima orang yang baru. Kami menemukan banyak contoh di ICA, ada beberapa kelompok yang memilih tidak menerima orang baru karena mereka sudah nyaman dengan grupnya sendiri. Saudara, hidup kita itu lebih besar dari diri kita dan kenyamanan kita. Apa yang Tuhan sudah rancangkan itu jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Jadi seperti yang saya bilang di awal, satu batu ini kalau menjadi bangunan, dia harus ada yang di bawah, harus ada yang di atas, harus ada yang ditindih, harus ada yang di semen, harus ada yang rela ada di belakang, gak selalu di bagian pintu depan, harus ada yang mungkin dilubangin sehingga paku itu bisa nempel. Akan ada adjustment here and there, pasti. Tapi kalau Tuhan merancangkan semua orang menemukan tempatnya di dalam komunitas, maka komunitasmu pun harus bisa menerima visi Tuhan itu. Jadi kita juga harus mau membuka diri. Karena teman-teman yang datang juga masih mencari warnanya. Belum tentu akan selalu match di tempatnya kita. They will still need to find a place where they belong. Tadi kayak kata teman-teman di Young Adult. Jadi buka diri kita, share God's grace untuk menjangkau, memberikan wadah buat mereka. Komunitas bukan tempat orang berkumpul, tetapi tempat orang yang mau belajar bertumbuh bersama. Kalau tadi kita ngomongin tubuh Kristus, saya ajak Anda sekarang untuk mengambil communion pieces. 1 Korintus 10 ayat 16-17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian di dalam roti yang satu itu. Saudara, kita gak berjalan sendiri, tetapi kita dipersatukan di dalam tubuh Kristus, saling menopang satu dengan yang lain. Mari ambil potongan roti di dalam kepingan komunion ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Saudara, Alkitab katakan apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, tubuh Kristus bukan hanya dari satu roti besar, tapi roti itu dipecah-pecahkan. Setiap kalian adalah bagian dari tubuh Kristus. Jadi biarlah ketika kita melakukan komuni pagi ini, kita diingatkan, Anda adalah bagian dari tubuh Kristus itu. Temukan tempatmu dan bangunlah tubuh Kristus itu. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, biarlah kita boleh ingat apa yang Tuhan perkatakan dan Tuhan sudah rancangkan kepada kita. Kita menjadi bagian dari tubuh Kristus itu. Mari temukan tempat kita di sana. Dan setiap kita meminum cawan ini, biarlah kita ingat apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita minum. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Tuhan ingatkan kepada setiap kami. Terima kasih kalau desainnya Tuhan adalah kami menjadi bagian dari komunitas itu. Mungkin ada dari kami yang sudah menjadi bagian dari komunitas dan kami mengucap syukur untuk Go Group leader kami. Kami mengucap syukur untuk teman-teman rekan kami di Go Group kami. Kami mengucap syukur untuk ministry leader kami Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan. Teman-teman volunteer kami Tuhan untuk memperlengkapi, merangkul kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan sudah bawa kami menemukan tempat yang tepat. Pakai kami Tuhan untuk terus mau membangun teman-teman kami. Bukan hanya menunggu mereka untuk memberikan kasih mereka kepada kami. Tetapi ajar kami untuk boleh menjadi teman yang baik. Menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Yang saling mengampuni, yang saling memberikan extended grace yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami teruskan kepada orang lain. Ajar kami untuk mau dibentuk, untuk tidak lari dari desainnya Tuhan yang sudah Tuhan desain buat setiap kami Bapa. Dan buat teman-teman yang belum menemukan komunitas Tuhan pagi ini, hamba berdoa Tuhan berikan kerinduan itu di hati mereka. Tuhan sudah buktikan, Tuhan panggil BB, Tuhan temukan BB saat itu. Dan masih banyak teman-teman yang mungkin ada di proses itu Tuhan. Kiranya Engkau tuntun mereka kepada satu komunitas yang tepat.
Biar ada lebih banyak lagi komunitas di ICA, itu yang kami doakan juga Tuhan. Inisiatif-inisiatif baru muncul Tuhan, leader-leader baru boleh muncul. Sehingga lebih banyak lagi pilihan wadah buat tubuhnya Kristus untuk bersama dibangun menjadi satu bangunan rohani itu Tuhan. Kami berdoa kalau ini desainnya Tuhan, Tuhan akan tuntun mereka kepada go group komunitas yang pas, pelayanan yang pas Tuhan di ICA. Biarlah ICA ini boleh menjadi tempat di mana kami boleh saling menerima. Rumah sakit berjalan, di mana kami sama-sama sakit, kami sama-sama sedang berobat. Karena obat yang kami butuhkan ada di dalam Tuhan. Dan itu yang kami butuhkan sehingga kami boleh mengingat grace yang kami terima harus kami lepaskan kepada orang lain. Terima kasih Bapak, lanjutkan pekerjaan-Mu. Teruslah berbicara kepada setiap kami. Sehingga pada akhirnya kami melihat ada lebih banyak lagi komunitas terbangun di ICA. Dan anak-anak Tuhan boleh dikenali di dunia luar. Karena mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, segala puji hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami. Saling sapa satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. ICA akan mengadakan baptisan dalam ibadah minggu pada tanggal 14 September. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, ikutilah kelas baptisan pada hari Minggu 7 September pukul 1 siang dan ambillah langkah berikutnya dalam perjalanan Anda bersama dengan Tuhan. ICA Social Ministry dan ICA Youth akan mengadakan Christmas Outreach untuk keluarga YDP. Mulai September hingga Oktober kami akan mengumpulkan donasi pakaian layak pakai untuk keluarga yang membutuhkan. Donasi dapat diberikan di booth CLC yang ada di lobi ICA. Pakaian dibutuhkan untuk semua usia dan harus dalam kondisi baik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar. ICA West Worship Team membuka audisi untuk pemusik dan vokalis di hari Sabtu tanggal 20 September. Kunjungi link ini untuk info lebih lanjut. Kami hanya mengadakan 2 audisi setiap tahunnya, jadi jangan lewatkan kesempatan ini. ICA, kita akan berdoa puasa selama 8 hari dari tanggal 19 hingga 26 September. Kita akan berkumpul setiap malam, kecuali hari Minggu untuk berdoa bersama. Ajaklah go group keluarga dan teman Anda untuk berpuasa dan berdoa bersama ICA. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba!
Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di Gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.